Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas R003 mata kuliah Bank Sentralan. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai materi kelembagaan Bank Sentral. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian Bank Sentral. Bank Sentral merupakan suatu instansi maupun sebuah lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas suatu kebijakan moneter serta menciptakan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil pada suatu negara. Bank Sentral menjadi sebuah lembaga yang sudah dimiliki oleh para pihak swasta pada suatu pemerintah negara, memiliki tanggung jawab atas stabilitas mata uang, menjaga tingkat inflasi, stabilitas sektor perbankan, serta seluruh sistem keuangan pada sebuah negara. Selanjutnya, ada konsep kelembagaan Bank Sentral. Yang pertama, ada konsep free banking system. Konsep free banking system ini merupakan sebuah sistem perbankan tanpa bank sentral. Setiap bank bebas mengeluarkan banknote, menerima deposit, dan memberikan pinjaman atau kredit. Tidak ada lembaga sentral dalam konsep free banking system. Masing-masing bank dapat menyimpan deposit atau giro di bank lain untuk memudahkan transaksi pembayaran. Yang kedua, ada konsep central banking. Konsep central banking diciptakan suatu lembaga sentral dari bank-bank untuk sentralisasi pengeluaran banknote. Gunanya untuk mencegah kekisruhan alat pembayaran dan sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank, serta menjadi sumber pinjaman akhir. Tumbuh dan berkembangnya bank sentral merupakan hal yang cukup penting untuk dicermati lebih dalam, khususnya terkait dengan perkembangan kelembagaan, tujuan, tugas, dan peran bank sentral dengan semakin berkembangnya ilmu ekonomi kelembagaan yang menekankan arti pentingnya aspek kelembagaan dalam perekonomian. Selanjutnya, ada evolusi kelembagaan bank sentral. Pada tahap awal evolusi kelembagaan bank sentral, bank-bank yang didirikan dan kemudian menjadi bank sentral pada umumnya adalah merupakan bank komersial yang kemudian diberi hak khusus oleh pemerintah. Bank ini menjadi bank komersial yang spesial karena diberi mandat dari pemerintah untuk menerbitkan dan mengedarkan uang dan bertindak sebagai banknya pemerintah. Dengan adanya hak ini, bank komersial tersebut kemudian berkembang menjadi bank sirkulasi. Berdasarkan perkembangan yang terjadi tersebut, kapan sebenarnya sebuah bank komersial berubah menjadi bank sentral? Menurut Kapital, suatu bank dapat dikatakan menjadi bank sentral apabila melakukan setidaknya 3 hal. Yang pertama, sebagai banknya pemerintah. Yang kedua, memiliki hak tunggal untuk mengedarkan uang. Dan yang ketiga, berfungsi sebagai the lender of the last resort. Dalam perkembangannya, bank sentral juga berperan sebagai supervisor dan regulator dari bank sentral. Bahkan untuk beberapa negara, bank sentral juga berperan sebagai penjaga kestabilan sistem keuangan. Peran di bidang sistem keuangan juga berkembang pada lembaga keuangan di luar perbankan seperti lembaga asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya. Evolusi yang kedua, ada evolusi peran bank sentral. Peran bank sentral mengalami evolusi yang beragam tergantung pada perkembangan ekonomi, sosial politik, dan tuntutan masyarakat pada eranya. Berkembangnya peran bank sentral dalam upaya menjaga kestabilan sistem keuangan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari hubungan panjang antara bank sentral dengan lembaga keuangan khususnya perbankan. Pada awal pendiriannya, bank sentral merupakan salah satu bank komersial dan akhirnya mendapat mandat khusus untuk menerbitkan uang kertas dan logam. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan pola hubungan yang semula hubungan antar sesama bank komersial menjadi hubungan antara bank sentral dengan bank komersial. Hal tersebut merupakan salah satu kunci utama berkembangnya peran bank sentral dalam menjaga kestabilan sistem keuangan. Yang ketiga, ada evolusi tugas bank sentral. Sejalan dengan perkembangan dan evolusi peran bank sentral dalam perekonomian suatu negara atau kawasan, tugas yang diemban oleh bank sentral juga mengalami tahapan evolusi sesuai dengan tuntutan dan mandat yang diberikan kepada bank sentral. Sebagaimana kita ketahui, mandat pertama yang diberikan kepada bank sentral adalah dalam hal pengedaran uang. Selanjutnya, sejalan dengan peran bank sentral sebagai pelaksana lender of the last resort, bank sentral juga diberi mandat untuk mengatur dan mengawasi bank komersial.
tugas bank sentral sebagai the lender of dollar reserve adalah memberikan injeksi likuiditas pada bank atau lembaga keuangan yang mengalami kesulitan dana. Selanjutnya, kelembagaan bank sentral mengenai pendekatan makro dan mikro. Pengaruh makroekonomi, bank sentral memiliki kewajiban untuk menjaga tingkat inflasi pada level yang dipandang baik untuk kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi tingkat likuiditas perekonomian melalui kebijakan moneter. Kemudian, pengaruh mikroekonominya untuk menjaga kestabilan moneter dan memelihara likuiditas dalam sistem perbankan dan sistem keuangan. Maka, bank sentral mewajibkan bank komersial untuk menyimpan sejumlah dana di bank sentral atau lebih dikenal sebagai giro wajib minimum. Oke, next, selanjutnya. Perkembangan kelembagaan bank sentral di Indonesia. Yang pertama, ada The Javas Bank, bank sentral pertama di wilayah Indonesia. Fungsi utama dari bank ini adalah berupaya untuk mencetak mengedarkan uang di wilayah Hindia Belanda. Jenis mata uang yang dikeluarkan adalah gulden Belanda. Kemudian berikutnya, BNI sebagai bank sentral yang menerbitkan uang Republik Indonesia atau yang biasa disebut ORI. BNI merupakan lembaga yang bertugas mencetak uang Republik Indonesia yang dikenal sebagai mata uang pertama milik Indonesia. Pencetakan dan peredaran ORI oleh BNI dilakukan sejak tanggal 30 Oktober tahun 1946. Dengan keberadaan mata uang ini, maka yang dikeluarkan oleh Jepang dan The Javas Bank tidak lagi berlaku. ORI dibuat dalam bentuk uang kertas dengan nominal 1 sen ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, nasionalisasi The Javas Bank dan penunjukan BI sebagai bank sentral. Peran yang dijalankan oleh Bank Indonesia merupakan fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh The Javas Bank. Ada tiga tugas utama, yaitu sebagai lembaga perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Sebagai tambahan, Bank Indonesia juga memiliki tugas selayaknya bank komersial seperti halnya The Javas Bank. Perkembangan kelembagaan bank sentral di beberapa negara. Yang pertama, Bank of England. Bank of England merupakan bank sentral kedua di dunia setelah Bank Sentral Swedia. Secara kelembagaan, tugas Bank of England hanya di bidang sistem pembayaran dan moneter. Dalam beberapa tahun terakhir, Bank of England juga ditugaskan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, Federal Reserve Banks of America. Tujuan dari didirikannya Bank Sentral Amerika Serikat adalah untuk menyediakan pendirian Bank Federal Reserve untuk menyediakan mata uang yang elastis, untuk membeli sarana, untuk mendiskontokan kembali surat berharga, untuk membangun pengawasan perbankan yang lebih efektif di Amerika Serikat, dan untuk tujuan yang lain. Yang ketiga, Hong Kong Monetary Authority atau HKMA. Fungsi utama dari The Hong Kong Monetary Authority adalah 1. Menjaga kestabilan nilai dolar Hong Kong. 2. Mengelola cadangan devisa Hong Kong dengan cara yang efektif dan aman. 3. Mendorong terpeliharanya kestabilan dan keamanan sistem perbankan di Hong Kong. 4. Mengembangkan infrastruktur keuangan di Hong Kong sehingga memperlancar aliran dana secara lancar tanpa hambatan. Keempat, Monetary Authority of Singapore atau MAS. Fungsi dan tanggung jawab dari Bank Sentral Singapura cukup luas, yaitu 1. Sebagai Bank Sentral, The Monetary Authority of Singapura melaksanakan kebijakan moneter, mengeluarkan dan mengedarkan uang, mengawasi sistem pembayaran, dan menjadi bankirnya pemerintah. 2. The Monetary Authority of Singapore juga bertindak sebagai integrated supervision dari lembaga-lembaga keuangan yang ada di Singapura sebagai pelaksana tugas dan menjaga kestabilan sistem keuangan. 3. The Monetary Authority of Singapore juga bertindak sebagai pengelola cadangan devisa negara. Baiklah, itu tadi pembahasan dari kelompok kami. Dapat disimpulkan
Fungsi, tugas, dan tujuan bank sentral mengalami evolusi sejalan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Pada umumnya, bank sentral berasal dari bank komersial yang kemudian berkembang menjadi bank sentral. Namun, ada juga lembaga yang langsung didirikan sebagai bank sentral. Tugas bank sentral ada yang luas dan sempit yang mempengaruhi tujuan yang hendak dicapai oleh bank sentral. Tujuan bank sentral ada yang jamak dan ada yang tunggal. Namun, biasanya saat ini cenderung pada bank sentral yang bertujuan tunggal, yaitu menjaga dan memelihara kestabilan nilai mata uangnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.